Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakina. Saya dari kelas 5A Piat Winsuska Riau. Baik, saya di sini ingin menjelaskan tentang tutorial cara penggunaan aplikasi SPSS dengan cara uji normalitas data, uji homogenitas data, uji independent sample to test. Nah, berikut adalah cara-caranya. Sebelumnya saya di sini menggunakan dua kamera, yaitu kamera depan dan kamera belakang. Ini saya di sini sudah ada beberapa soalnya, yaitu uji normalitas data, soalnya seperti ini saya buat, dan uji homogenitas data soalnya seperti ini, dan juga uji independent sample to test soalnya seperti ini sudah saya buat di sini di aplikasi Microscope Excel. Langsung saja ke tutorialnya. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama itu kita menguji normalitas data. Nah, di sini sudah ada contohnya untuk menguji normalitas data. Contohnya yaitu nilai ulangan matematika kelas 5A diambil secara acak dari 10 orang. Nilainya yaitu ada 90, 85, 75, 85, 95, 70, 80, 85, 75, dan juga 65. Baik, langsung aja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Baik, setelah terbuka kayak gini, setelah terbuka aplikasi SPS-nya, kita masuk ke soal tadi untuk kita copy soalnya. Yang kita copy adalah nilainya. Kita copy ke aplikasi SPS-nya. Setelah tercopy seperti ini, kita langsung masuk ke analyze, masuk ke sini descriptive statis, masuk ke export, kita pindahkan nilai tadi ke descriptive list, langsung kita masuk ke punch, kita checklist normality punch with test, dan kita tekan continue. Setelah itu kita tekan OK, maka akan keluar hasilnya. Ini adalah hasil yang kita inginkan. Ini test of normality. Ini adalah hasil tes normality-nya. Kita copy, kita masuk ke data tadi, lanjut kita buat di sini A, yang A kita buat ya, masukkan yang sudah kita copy tadi. Nih, ini test of normality-nya. Baik, selanjutnya kita melakukan uji homogenitas data. Di sini sudah ada soalnya, yang B, uji homogenitas data. Soalnya itu tentang motivasi belajar dan prestasi belajar. Di motivasi belajar itu bernilai 65, 60, 80, 65, 80, 75, 80, 65, 75, 65, 60, 70, 75, 80, 65, 70. Dan di prestasi belajar itu terdapat nilai 75, 75, 90, 80, 95, 95, 85, 85, 90, 75, 75, 80. Ada juga 95, 80, dan 85.
Baik, kita langsung aja masuk ke aplikasi SPS-nya. Di sini tadi saya sudah masuk ke aplikasi SPS-nya, dan di sini sudah saya buat. Yang pertama itu adalah di name-nya itu motivasi belajar di nomor 1, dan di nomor 2 itu prestasi belajar. Nah, di sini kita masuk ke desimalnya. Desimal yang pertama itu kita buat 0. Udah gitu kita langsung masuk ke data view. Masukkan data tadi yang sudah kita baca tadi, yaitu motivasi belajar. Kita masukkan ini semuanya. Kita masukkan yang prestasi belajar juga. Sudah masuk ke nilainya semua di data view, langsung kita ke menu analyze, dan kita pilih comparative math. Terus kita pilih ke uji on my ANOVA. Di sini kita pindahin yang prestasi belajar. Yang kita pindahin itu prestasi belajar, kita pindahin ke district list, dan motivasi belajar kita pindahin ke factor list. Itu kita masuk ke, setelah itu kita masuk ke post list, kita tekan LCD. Kita tekan ke LCD, terus kita tekan ke continue. Setelah itu kita tekan ke optimis, dan deskriptif kita tekan, dan langsung descriptive list, dan langsung kita tekan ke homogen. Ini kita tekan ke sini, homogeneity of variant test, dan langsung kita tekan continue. Setelah itu kita tekan OK, dan maka akan muncullah hasilnya. Maka ini hasilnya yang muncul. Hasil datanya, deskripsi, langsung muncul semua hasilnya. Hasil ujinya deskriptif, tes homogeneity variance, dan ANOVA. Kita pindahin yang di atas dulu ke data tadi. Kita buat di sini yang B. Kita pindahin lagi uji yang tadi. Varian test, kita copy, kita letakkan lagi di sini. Untuk uji ANOVA-nya nih. Oke, yang selanjutnya itu kita melakukan uji independent sample test. Ini adalah soalnya. Yang pertama soalnya kelas A, ini nilai yang kelas A dan kelas B. Soalnya itu berikut ini adalah nilai data IPK mahasiswa A yang pembelajaran ceramah dengan kelas B pembelajaran berbasis komputer. Ujilah apakah kedua kelas memiliki variasi yang sama. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya.
Setelah dibuka aplikasi SPS-nya, kita masuk ke variabel view. Setelah masuk ke variabel view, kita ketik di sini kelas A. Terus di bawahnya kita ketik kelas B. Kelas B. Oh, berarti di sini dianya tidak bisa menggunakan spasi. Kita ulang lagi. Kelas B. Oke, lanjut kita buat di sini desimalnya. Yang atas itu 1. Desimal yang untuk yang kedua itu adalah 0. Terus itu kita buat ke value-nya yang kedua itu. Yang pertama itu adalah 1 untuk volume, yang kedua itu untuk labelnya kita buat kelas A. Kita tekan add. Untuk yang kedua sama kita buat ke 2 kelas B. Sudah, kita lanjut ke OK. Ini ke measure-nya kita ubah ke scale, dan yang kedua kita ubah ke nominal. Kita masuk ke data view. Nah, untuk kelas A kita buat di sini, kita masukkan yang ini, nilai kelas A. Kita copy. Terus itu kita copy ke sini. Nah, di sininya di sampingnya kita buat angka 1 untuk mengasih tanda untuk kelas A. Yang kedua untuk kelas B kita copy juga. Untuk kelas B kita buat ke nomor 2. Setelah itu lanjut ke menu analyze. Kita tekan menu comparative main, kita buat ke independent sample to tens. Lanjut kita ke variabel text, kita pindahin aja ini ke sini. Kita buat di sini 1 dan 2. Kita tekan continue. Kita tekan OK, maka akan muncul hasilnya yang ini, grup statistik kelas A dan independent sample 10. Kita copy, kita masuk ke sini ke datanya, dan kita buat di sini yang C. Kita copy, ini dia datanya. Kita copy lagi data yang satunya, kita masukkan ke Microsoft Excel. Ini dianya untuk uji independent sample to tens. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk tutorial menggunakan aplikasi SPSS, menggunakan uji normalitas data, uji homogenitas data, dan juga uji independent sample to tens. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.